Semua udah jelas. Kamu udah tega menghancurkan Aku keluarga aku untuk yang kedua meminta kalinya. tambahan waktu supaya kami bisa melunasi semuanya. Kakak, jelas tidak mungkin hutang sebesar itu harus kami lunasi dalam waktu 1 minggu. Kalau aku nagih sekarang, apa yang salah dengan sikapku? Ha? Ya nggak kayak gitu juga caranya. Kamu datang tiba-tiba nagih uang itu. Ya jelas lah bapakku belum siap. Pikir dong, Dre. Ibuku tuh Tapi setelah semuanya itu, kukira ini sudah berakhir. Tapi ternyata Pak Andre datang untuk menagih kembali modal yang sudah ia pinjamkan kepada kami. Gini Pak, kedatangan saya ke sini, saya itu mau menagih utang modal saya yang saya kasihkan ke Bapak kemarin. Dia gila. Dari mana kami dapatkan uang sebanyak itu? Kamu mau bayar pakai apa? Kamu suruh saya pakai uang itu. Tapi tiba-tiba secara mendadak kamu datang nagih utang tanpa memberitahu. Kalau caranya demikian, aku nggak bisa bayar saat ini. Pak. Pak, Dengar ya, ya. saya besok datang ke sini. Bapak mau terima mau enggak, saya datang pakai cara apapun ke sini. Enggak udah pakai syarat. Andre, Enggak udah, Dre. enggak ada kalau. Andre. Semua uang kami sudah habis. Ayahku hanya bisa diam. Dia shock. Aku sendiri juga bingung. Kami mau bayar pakai apa? Pak Andre bahkan juga mengancam dia akan menyita semua barang-barang kami. Ya Tuhan, cobaan macam-macam apa lagi yang kau berikan pada kami? Sampai-sampai ibu juga ikutan sakit gara-gara memikirkan masalah ini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang aku bisa lakukan? Mustahil kan kalau kami harus melunasi semuanya itu dalam waktu 1 minggu. Aku kalut. Aku bingung. Dan aku juga takut kalau kondisi keluarga aku semakin terpuruk. Tapi biar bagaimanapun, aku harus tetap fokus. Aku harus bisa menolong mereka. Kemudian aku memutuskan untuk datang kepada Pak jelasin Andre. lagi sama aku, Dre. Semua udah jelas. Kamu udah tega menghancurkan keluarga aku untuk Aku yang kedua meminta kalinya. tambahan waktu supaya kami bisa melunasi semuanya. Kakak, jelas tidak mungkin hutang sebesar itu harus kami lunasi dalam waktu 1 minggu. Kalau aku nagih sekarang, apa yang salah dengan sikapku? Ha? Ya nggak kayak gitu juga caranya. Kamu datang tiba-tiba nagih uang itu. Ya jelas lah bapakku belum siap. Pikir dong, Dre. Ibuku tuh lagi sakit. Dia mendengarkan pertengkaran kalian kemarin. Aku nggak mau tahu ibumu denger apa enggak. Tak sama kamu. Jangan hancurkan keluargaku lagi, Dre. Berani kamu nyuruh-nyuruh aku kayak gitu sekarang ya? Ingat ya. Sekarang ingat, bapakmu bangkrut. Ibumu sakit. Ya kan? Tanggung jawabmu kamu apa sekarang? Coba pikir, sekarang pikir. Dia jahat banget. Karena ternyata ketika aku datang ke sana untuk meminta tambahan waktu, dia justru mengajukan syarat yang itu di luar dugaanku. Dia bilang utang kami bisa lunas, tapi Gak sakit, enak. Gila ya kamu, Dre. Sudah pintu hatiku. dia bilang utang kami bisa lunas, tapi harus dibayar dengan keperawananku. Kamu kan masih perawan, ya? Kenapa kamu stroll? Sekarang kamu pikir ya, bapakmu udah bangkrut, ibumu sakit, pikir, ingat, gimana kamu melunasinya? Pikir dong. Jujur, aku bingung banget. Aku nggak tahu harus gimana,
karena itu pilihan yang sangat sulit. Tapi aku juga harus memikirkan nasib keluargaku. Sekarang kamu pikir ya, bapakmu udah bangkrut, kamu sakit pikir, ingat gimana kamu melunasinya. Pikir dong. Sekarang kalau kakak layanin aku cuma 2 jam, selesai. Semua utang kamu selesai. Mau ya? Oke? Udah. Ayo, udah. Aku jijik. Bener-bener jijik dan aku merasa hina. Aku berpikir bagaimana nanti kalau aku hamil. Tapi kalau memang hal itu bisa menyelamatkan keluargaku, apapun aku lakukan. Hal itu pun juga pasti aku lakukan. Ternyata Pak Andre itu dia memang bohong. Pak Andre dia datang lagi ke rumahku untuk menagih hutang. Bilang, kalau uang itu sudah ada, aku pasti kasih kabar ke kamu. Saya juga udah bilang, kalau Bapak nggak bisa bayar utang secepatnya, saya akan datang ke sini ngambil barang-barang di sini semuanya. Nggak bisa. Saya nggak bisa nunda-nunda lagi. Oh, nggak bisa, deh. Nggak bisa. Oh. Betul-betul manusia busuk. Aku pengen banget bunuh dia. Kayaknya semua yang sudah aku lakuin, apa yang jadi permintaan dia, semua yang sudah aku lakuin buat dia, itu semua nggak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Dia nggak mandang sama sekali. Kamu udah janji nggak bakal ganggu keluarga aku lagi, tapi sekarang kamu datang dan ganggu keluarga aku. Diam. Ini urusan aku sama bapakmu. Tahu. Diam. Sekarang aku nggak tahu aku harus gimana. Aku nggak tahu lagi. Aku udah nggak punya harga diri. Aku udah ngorbanin semuanya. Aku nggak tahu aku harus gimana. Aku bingung. Apakah aku harus mengatakan semuanya ini kepada keluargaku dan meminta maaf, atau aku harus datang kepada Pak Andre dan meminta pertanggungjawabannya karena dia sudah merenggut keperawananku.